Oke, semuanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Yes. Yes. Semangat. Semangat pagi. Pagi. Yes. Bagus. Pilihannya status kabeh. Pada Ustadz Ria sebagai Kepala Sekolah SD Muhfika Nogosari, pada Ustadz SD Muhammadiyah Program Khusus Nogosari. Oke, terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya ya. Di sini saya akan merencanakan tindak lanjut dari modul 3 titik menggerakkan komunitas belajar rancangan pembelajaran berbasis proyek. Oke. Jadi di sini saya mendapat tugas dari PKK BJUK yang rencana tindak lanjut mengerjakan komunitas belajar rancangan pembelajaran berbasis proyek. Ini dalam tugas PKK BJUK yang berjudul SWOT Education Model Lomba Senam Kreasi Profil Pancasila, Profil Pelajar Pancasila Antar Kelas. Oke, lanjut. Ya, di sini SWOT Education Model. SWOT Education biasanya disebut SEM ya. Adalah suatu pendekatan pembelajaran BJOK yang menawarkan pengalaman yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid. Dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar, murid dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti bisa menjadi pelatih, bisa menjadi wasit, pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis dan sebagainya. Oke, latar belakang di sini. Lomba senam profil Pancasila di akhir semester merupakan sebuah proyek pembelajaran yang mengintegrasikan konsep-konsep support education atau disebut SEM dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kegiatan ini tidak hanya sekedar perlombaan, namun juga menjadi sebuah wahana untuk yang pertama menerapkan sikap prinsip-prinsip SEM. Nah, ini peserta didik diajak untuk menerapkan prinsip-prinsip SEM seperti pembentukan tim, perencanaan program, kepemimpinan, dan evaluasi. Yang kedua, ada pembentukan karakter. Melalui tema ini, profil Pancasila, peserta didik dapat menumbuhkan nilai-nilai seperti gotong royong, persatuan, keadilan, kemanusiaan yang adil, dan beradab. Selanjutnya, ada meningkatkan kompetensi. Peserta didik dapat mengembangkan perbaikan kompetensi seperti keterampilan motorik, kreativitas, komunikasi, dan kerja sama tim. Terus selanjutnya ada menghubungkan teori dengan praktek. Kegiatan ini menjadi jembatan antara teori dan praktek untuk mengelola sebuah proyek olahraga. Terus untuk tujuannya di sini, melalui pembelajaran SEM ini, peserta didik dapat meningkatkan keterampilan motorik melalui latihan senam yang tertera. 2. Melalui pembelajaran SEM, kegiatan fisik dalam senam akan berkontribusi dalam peningkatan kesehatan dan kebugaran peserta didik. Yang ketiga, peserta didik bebas berkreasi dalam merancang koreografi yang unik dan menarik. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran penerapan konsep belajar di mana siswa terlibat secara langsung. Nah, itu tujuannya ya. Terus untuk ini
sini ada capaian yang saya harapkan dan langkah-langkahnya. Yang pertama ada keterampilan olahraga. Ini dapat meningkatkan kemampuan motorik, fleksibilitas, kekuatan, daya tahan tubuh. Ada juga menguasai teknik dan lanjutan dalam senam. Yang ketiga, mampu menciptakan koreografi senam yang kreatif dan inovatif. Ini ada keterampilan sosial, dapat bekerja sama, terus mengkomunikasikan ide dan gagasan dengan jelas. Ada juga menghargai perbedaan pendapat dan keberagaman. Ada keterampilan kognitif, ini menganalisis dan mencegah masalah dan pemecahan dan pelaksanaan lomba. Selanjutnya ada mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang tidak terduga. Selanjutnya ada karakter. Ini menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian. Ada juga mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab dan menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui tema lomba. Selanjutnya ada pemahaman konsep SEN. Ini memahami prinsip-prinsip dasar SEN seperti perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan evaluasi. Lanjut. Ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, untuk mencapai capaian tersebut, berikut adalah langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan. Ini langkah-langkah untuk membuat pembelajaran SEN dengan tema senang itu tadi ya. Yang pertama ada pembentukan tim. Nah, ini tim dibagi menjadi beberapa kelompok yang heterogen. Terus yang kedua, setiap tim atau kelompok memiliki nama dan logo tim. Lanjut, ketiga, tentukan pemain dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Terus ada perencanaan. Yang pertama, tentukan tema lomba senam yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terus lanjut, buat jadwal latihan yang realistis. Selanjutnya, rencana koreografi yang menarik dan sesuai dengan kemampuan anggota tim. Terus ada siapkan kostum dan perlengkapan yang diperlukan dan susun anggaran jika diperlukan. Nomor 3, pelaksanaan. Laksanakan latihan secara teratur dan konsisten. Berikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap tim. Yang keempat ada evaluasi. Nah, ini evaluasi, lakukan penilaian terhadap penampilan setiap tim berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Terus kumpulkan umpan balik dari peserta didik, pelatih, dan penonton. Selanjutnya ada lakukan refleksi bersama untuk memperbaiki kinerja. Terus yang terakhir penutup, adakan upacara penutup untuk memberikan penghargaan kepada tim yang berprestasi. Lakukan evaluasi akhir terhadap keseluruhan program. Lanjut. Oke, di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama ada kokurikuler. Ini selanjutnya murid yang terlibat dari kelas 4 sampai kelas 6, putra dan putri. Terus untuk selanjutnya, waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester 1 tanggal 9 sampai dengan 14 Desember. Jadi ini nanti habis PTS ya. PAS. Insya Allah. Penanggung jawab adalah kepala sekolah, KBS, yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah guru mapel PJOK, mitra dengan KBS dari guru informatika yang akan berperan dalam pengarahan IT terkait publikasi melalui website sekolah, sosmed sekolah, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari murid. Lanjut.
Oke, sini pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Untuk aset, yang pertama ada aset manusia, memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kerja, pendidikan sesuai dengan kualifikasi akademik. Yang kedua, aset finansial. Terus selanjutnya ada 3, murid yang berjumlah 2 orang masing-masing per kelas akan mengirim perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, juri, pelatih, dan penonton. Jadi nanti semua tergantung pada murid, ya. Guru tidak terlibat. Terus selanjutnya ada sekolah memiliki halaman yang memadai untuk ruang kegiatan. Yang kelima, memiliki ruang lab komputer sebagai multimedia pendukung dalam membuat atau mendokumentasikan kegiatan tersebut. Sarana dan alat tersedia dalam pertandingan lomba. Lanjut untuk rancangan evaluasi dalam terhadap implementasi pembelajaran STEM. Masing-masing tahapan harus dievaluasi, yaitu evaluasi yang refleksi penerapan STEM dalam PJOK. Hal-hal yang harus dievaluasi yakni yang pertama, tujuan pembelajaran dengan meninjaukan ketercapaian tujuan pembelajaran dalam STEM. Yang kedua ada umpan balik. Terus yang ketiga ada refleksi. Yang keempat evaluasi kinerja tim. Dan yang kelima evaluasi manajemen kelas. Ya. Oke. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Cukup ya? Nanti misal ada yang kurang jelas bisa japri saya langsung. Oke, terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Kita beri tepuk tangan seikhlasnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Apakah kamu tidak suka belajar PJOK? Ya!